bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sair Saputra dari 12 Akil 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang 8 klasifikasi akun Mayog, yaitu yang pertama aset, kedua liability, ketiga ekuitas, keempat income, kelima cost of sale, keenam expense, ketujuh other income, kedelapan other expense. Yang pertama saya jelaskan adalah aset. Nice. Aset adalah sumber daya alam ekonomi yang dikendalikan oleh suatu entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu, dan dari aset tersebut maka ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh. Secara sederhana, aset adalah segala sesuatu yang bernilai yang dimiliki dan didapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan di masa depan. Adanya manfaat ekonomi masa depan, properti, yang paling penting dari aset adalah potensi kemampuannya untuk memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap arus kas atau setara kas entitas di masa depan. Dikendalikan oleh entitas. Entitas harus memiliki kontrol atau hak kendali atas sumber daya tersebut. Yang biasanya diperoleh melalui kepemilikan hukum. Meskipun kepemilikan hukum penuh tidak selalu mutlak diperlukan, misalnya aset sewa dan aset lance. Hasil dari transaksi masa lalu. Peroleh aset harus berasal dari peristiwa atau transaksi yang terjadi di masa lalu, seperti pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset. Klasifikasi aset dalam akuntansi, yaitu aset biasanya diklasifikasikan dalam neraca laporan keuangan berdasarkan tingkat berdasarkan likuiditasnya, kemudahan untuk diubah menjadi uang tunai, dan sifat fisiknya. Sebenarnya guys, agak gak ada yang megangin jadi kayak gini, suka muter-muter sendiri. Aduh. Oke, lanjut. Aset terbagi beberapa dibagi dua. Aset dibagi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset atau current asset. Ini adalah aset yang diharapkan dapat direalisasikan, dijual, atau dikontribusikan dalam siklus operasional normal perusahaan, biasanya dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau belum 1 tahun belum disebut lancar. Kalau udah 1 tahun baru bisa disebut lancar. Contohnya ada kas dan setara kas, piutang,
persediaan, beban dibayar di muka. Kas dan setara kas adalah uang tunai di tangan atau di bank dan investasi jangka pendek yang sangat likuid. Piutang, uang yang masih harus ditagih dari pelanggan. Persediaan, barang jadi, barang dalam proses produksi dan bahan mentah yang siap dijual atau digunakan dalam produksi. Beban dibayar di muka, pembayaran untuk biaya yang belum jatuh tempo seperti sewa dibayar di muka atau asuransi dibayar di muka. Kedua, aset tidak lancar, non-current asset. Ini adalah aset jangka panjang yang tidak diharapkan untuk diubah menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau belum 1 tahun belum bisa diubah, makanya disebut jangka panjang. Kategori ini dibagi lagi menjadi 3. Aset tetap berwujud, aset tetap tidak berwujud, dan investasi jangka panjang. Yaitu aset tetap berwujud, properti, plat, dan equipment. Aset fisik yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk tujuan administratif dan diharapkan digunakan selama lebih dari 1 periode akuntansi. 1 periode itu 12 bulan, yaitu 1 tahun. Contohnya ada tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan kantor. Aset tidak berwujud. Aset non-fisik yang memiliki nilai karena memberikan hak istimewa atau keunggulan kompeten. Contohnya hak paten, merek dagang, hak cipta, lisensi, dan goodwill. Investasi jangka panjang. Investasi adalah yang dimaksudkan untuk disimpan selama lebih dari 1 tahun untuk tujuan pengendalian pertumbuhan kekayaan atau pendapatan, misalnya saham atau obligasi yang disimpan jangka panjang. Oke, itu saja dari aset, dan saya akan menjelaskan yang selanjutnya seperti liability. Liability adalah akuntansi liability adalah akuntansi dalam seluruh kewajiban finansial atau utang suatu entitas kepada pihak lain yang timbul dari transaksi masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan atau mengakibatkan aliran keluar sumber daya. Ini mencakup berbagai macam kewajiban seperti utang dagang, pinjaman bank, dan pendapatan yang dicatatkan dalam neraca untuk menunjukkan berbagai perusahaan didanai dan menganalisis kesehatan keuangan. Kewajiban dan tanggung jawab liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dipenuhi baik berupa uang, barang, jasa, dan komitmen lainnya yang harus dilunasi pada tanggal jatuh tempo tertentu. Sumber dari transaksi masa lalu. Kewajiban ini ditimbulkan dari peristiwa atau transaksi yang telah terjadi sebelumnya, seperti pembelian kredit, pembelian
pembelian kredit, pinjaman, atau biaya yang belum yang terbayarkan seperti utang usaha. Dampak pada keuangan. Memahami liability sangat penting. Sangat penting. Pokok pertama itu liability, guys. Untuk mengelola arus kas. Jadi kalau tidak dipentingkan itu, arus kasnya acak-acakan moal tenaga. Arus kas, resiko, dan merancang strategi keuangan. Jadi kita merancang tuh, oh gini. Selain itu, liabilitas yang dicatat dengan rapih membantu manajemen dan investor menganalisis performa usaha. Contoh liabilitas: utang dagang, akun payable, uang yang harus dibayarkan pada pemasok untuk barang atau jasa yang dibeli secara kredit. Pinjaman loas, pinjaman atau loas. Utang kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Utang hipotek, mortgage payable. Pinjaman jangka panjang yang dijamin oleh properti. Gaji yang terutama. Gaji yang terutang. Sorry guys. Gaji karyawan yang telah bekerja namun belum dibayarkan hingga akhir periode akuntansi. Waduh, karunya batur. Itu dibayar mah. Obligasi. Kewajiban yang timbul dari penerbitan obligasi kepada publik. Perbedaan liabilitas dalam aset dengan aset. Perbedaannya, liabilitas dengan aset tidak jauh sama. Liabilitas adalah kewajiban atau utang yang harus dibayarkan. Namun aset, sumber daya yang dimiliki perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Hubungan dalam persamaan dasar akuntansi aset, liability. Aset sama dengan liability tambah ekuitas. Persamaan ini menunjukkan bahwa aset perusahaan didanai oleh utang liabilitas dan dimodali oleh modal pemilik atau ekuitas. Oke, itu saja dari liabilitas. Kita akan menjelaskan selanjutnya, yaitu equity. Ini guys, kita melawan arah matahari, jadi kita tuh hitam, nggak kelihatan. Oke, lanjut. Equity dalam akuntansi adalah hak residual pemilik atas aset perusahaan serta dikurangi semua liabilitasnya. Istilah lain yang sering digunakan adalah kekayaan bersih atau modal. Konsep ini menunjukkan jumlah yang akan tersisa untuk pemilik jika semua aset perusahaan dijual untuk melunasi semua utang. Komponen ekuitas aset.
kas, labilitas, dan formulir dasar. Formula dasar. Aset, sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti kas, piutang, persediaan barang, dan peralatan. Labilitas, kewajiban finansial perusahaan kepada pihak ketiga seperti utang bank, utang usaha, dan obligasi. Formula dasar. Aset kurang liability sama dengan ekuitas. Jadi aset, liability, ekuitas. Ekuitas modal, aset, liability. Bagaimana ekuitas bekerja? Bagaimana guys? Bagaimana ekuitas kalau bekerja? Oke, saya akan jelaskan itu semua. Nice. Pertumbuhan ekuitas adalah meningkatkan jika perusahaan menghasili laba bersih atau jika pemilik melakukan store modal tambahan. Penurunan ekuitas akan menurun akibat kerugian bersih penarikan modal oleh perusahaan, termasuk bagian dividen atau kerugian lainnya. Ekuitas negatif. Jika labilitas memiliki aset, ekuitas menjadi negatif. Ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat dan disebut sebagai insolvent. Mengapa ekuitas penting bagi akuntansi? Yaitu untuk menganalisis fundamental, untuk menganalisis ekuitas antara kerugian, laba, dan rugi. Perusahaan ini bagus apa tidak ekuitasnya? Kalau bagus, nanti investasi ke situ. Kalau jelek, jangan. Jadi kita harus menganalisis dulu ya guys sebelum investasi. Analisis fundamental ekuitas. Ekuitas menjadi dasar utama dalam analisis fundamental untuk menilai kesehatan dan menilai intrinsik perusahaan. Laporan keuangan. Jumlah ekuitas dilaporkan dalam neraca untuk memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Motivasi karyawan. Beberapa perusahaan memberikan ekuitas, misalnya memulai opsi saham karyawan sebagai insentif untuk memotivasi karyawan agar berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Oke, itu saja dari equipment. Kita lanjut, yaitu income atau pendapatan. Wah, di sini udah beres guys, panas. Kasihan HP-nya. Kita pindahin dulu ke sini. Di sini aja dah, yang ada gedangnya. Nice. Oke guys, ini dia gedang ala-ala Pornia.
Tadi kita sampai mana guys? Lupa kita. Income ya, pendapatan. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Income atau pendapatan adalah konsep fundamental dalam ekonomi dan akuntansi yang merujuk pada arus manfaat ekonomi selama periode akuntansi tertentu yang menghasilkan kenaikan ekuitas aset bersih dan tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Di sini teh rubah leungit guys. Padahal ini belakang rumah saya, guys. Siapa yang mau gedang ngacung? Satu, definisi secara sederhana. Oke, kita lanjut aja. Aku ngomongnya lagi berbelit-belit. Definisi secara sederhana, pendapatan adalah jumlah uang atau nilai lain-lain yang diterima oleh individu atau entitas bisnis seperti hasil dari aktivitas mereka. Dalam konteks yang lebih luas, pendapatan mencakup semua bentuk peningkatan kekayaan, baik yang berasal dari kegiatan utama bisnis maupun keuntungan dari luar kegiatan utama. 2. Sumber dan jenis pendapatan. Pendapatan dapat berasal dari berbagai sumber, baik untuk individu maupun perusahaan. Untuk individu atau rumah tangga, gaji dan upah, kompensasi yang diterima dari pekerjaan atau jasa yang diberikan, pendapatan wirasat laba dan pendapatan wirasata laba dari menjalankan usaha atau bisnis sendiri. Jadi apa ya, seperti tukang cukur lah, tahu kali, contohnya seperti itu, tukang cukur atau toko kelantong. Pendapatan investasi, bunga dari tabungan dividen dan saham atau keuntungan dari penjualan aset. Pendapatan pasif, penerimaan dari sewa properti atau royalti, tunjangan atau transfer pemerintah, bantuan sosial atau pensiunan. Kalau tukang cukur mah nggak ada itu ya, nggak ada uang pensiunan seperti di mana ya, tentara itu mah baru ada uang pensiun. Di showroom motor baru ada, atau jadi guru baru ada uang pensiun. Kalau pekerja mah nggak ada uang pensiunnya guys, apalagi tukang cukur. Perbedaan utama pendapatan kotor versus bersih. Pendapatan kotor dan perbedaan utama pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Penting untuk membedakan antara pendapatan kotor dan pendapatan bersih, yaitu gross income atau revenues, tentang total penerimaan dari penjualan barang atau jasa sebelum dikurangi oleh biaya
dan pengeluaran terkait seperti biaya operasional, pajak, dan beban lain-lainnya. Beban bersih net income atau profit lagi naik. Jumlah akhir yang tersisa setelah semua biaya, beban, dan pajak dikurangi dan pendapatan kotor. Ini sering disebut sebagai laba bersih dan merupakan indikator kinerja keuangan yang paling penting. Nomor 4, pentingnya pendapatan. Pendapatan memiliki peran krusial bagi berbagai pihak, individu, perusahaan, pemerintah. Individu sebagai sumber finansial utama untuk memenuhi kebutuhan hidup, menabung, berinvestasi, dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi untuk memperpanjang hidup ke depannya, biar tidak kesusahan. Makanya kerja, guys. Perusahaan menentukan kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya operasional, menghasilkan laba tumbuh dan biaya dividen kepada pemegang saham. Pemerintah, pendapatan negara seperti dari pajak dan penerimaan lainnya. Pajak digunakan untuk membiayai layanan publik, intelektual, dan program kesejahteraan sosial. Nomor 5, faktor yang mempengaruhi pendapatan. Wah, gedang, guys. Tingkat pendapatan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kualitas sumber daya manusia atau SDM, pemerintah pasar, modal, dan teknologi, kondisi ekonomi makro. Kita jelaskan satu-satu. Kualitas sumber daya manusia atau SDM, tingkat pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman sosial seseorang atau tenaga kerja suatu negara. Permintaan pasar, tingkat permintaan akan ketampilan atau produk atau jasa ditentukan di pasar, yaitu seperti itulah kita itu meminta saran kepada dia dan kita yang membuatnya, lalu dia memesan, kita menjual ke dia, jadi kita itu pemasok pada dia, si pemasar tuh. Modal dan teknologi, jumlah modal yang diinvestasikan dan ditingkatkan teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Seperti modal dan teknologi, tenaga kerja, teknologinya. Jadi itu tuh kayak investasi jangka panjang atau jangka pendek. Jadi produksinya jangka pendek atau jangka panjang, guys. Perusahaan ekonomi makro, stabilitas ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar global.
Oke, itu saja dari pendapatan. Kita lanjut ke harga pokok penjualan. Ku bawakan dukun dari Magetan, mojudan orang Rempang. Ya dukun Jombang orang Rempang. Ya dukun Ngawi saya edan. Yes, gedang guys. Oke. Harga pokok penjualan atau HPP atau bisa disebut juga cost of sale. Harga pokok penjualan atau HPP adalah total seluruh biaya langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang terjual dalam periode waktu tertentu. Ada jangka pendek dan ada juga jangka panjang. HPP merupakan komponen biaya yang sangat penting dalam laporan laba rugi. Fungsinya adalah sebagai penentuan laba kotor perusahaan dan menjadi dasar dalam penataan harga jual produk. Jadi menentukan harga jual produk. Komponen dan perhitungan HPP. Perhitungan HPP melibatkan beberapa komponen utama yang sedikit berbeda antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Nomor 1, rumus umum perusahaan dagang. Untuk perusahaan dagang yang membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuknya seperti perusahaan dagang. Rumus HPP relatif sederhana, yaitu HPP ditambah persediaan awal dan pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Persediaan awal. Kram guys. Persediaan awal. Persediaan barang dagang yang tersedia di awal periode akuntansi. Pembelian bersih, total pembelian barang dagang dikurangi retur pembelian, potongan pembelian, dan ditambah biaya angkut pembelian. Persediaan akhir. Nilai beberapa barang dagang yang tersedia di gudang pada akhir periode akuntansi. Nomor 2, rumus umum perusahaan manufaktur. Untuk perusahaan manufaktur, yaitu yang mengelola bahan baku menjadi bahan jadi, HPP dihitung dengan menambahkan harga pokok produksi. HPP yang terkait langsung dengan proses produksi ke persediaan awal barang jadi, kemudian dikurangi persediaan akhir barang jadi. Rumusnya yaitu HPP persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi dikurang persediaan barang jadi akhir. Harga pokok produksi atau HPP manufaktur sendiri terdiri dari 3 elemen. Biaya terutama yaitu bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau BPO.
Biaya harga biaya bahan baku langsung yaitu biaya bahan yang secara fisik menjadi bagian dari produk jadi. Biaya tenaga kerja langsung, gaji upah karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi. Biaya overhead pabrik BOP atau BOP. Biaya produksi tidak langsung seperti sewa pabrik, penyusutan peralatan produksi dan listrik pabrik, yaitu utang usaha. Kalau bisa disebut utang usaha. BPO tuh. Contoh perhitungan HPP perusahaan dagang. Berikut adalah contoh perhitungan HPP untuk sebuah toko elektronik warung dagang Bimai untuk periode bulan Oktober 2025. Bulan kemarin guys, kita hitung nih. Data keuangan warung Bimai adalah nomor 1, persediaan barang dagang awal 1 Oktober transaksinya, yaitu senilai 50 juta, dan total pembelian barang 200 juta, biaya angkut pembelian 5 juta, retur pembelian dan potongan harga 10 juta. Persediaan barang dagang akhir pada tanggal 31 Oktober 40 juta. Langkah perhitungannya adalah nomor 1, hitung pembelian bersih. Pembelian bersih yaitu sama dengan total pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurang retur pembelian dan potongan harga. Nomor 2, pembelian bersih sama dengan 200 juta ditambah 5 juta dikurang 10 juta. Jadi hasilnya adalah 195 juta rupiah. Nomor 2, hitung HPP. Persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir, yaitu HPP sama dengan 500 juta ditambah 50 juta gitu. 50 juta ditambah 195 juta dan dikurang 40. Jadi hasilnya 205 juta rupiah. Jadi harga pokok penjualan HPP untuk warung Bimai pada bulan Oktober 2025 adalah 205 juta rupiah. Angka ini akan digunakan dalam laporan laba rugi untuk menghitung laba kotor perusahaan. Oke, itu saja dari penjelasan harga pokok penjualan, dan lanjut ke ke expense. Expense atau beban adalah penurunan nilai ekonomi perusahaan selama satu periode akuntansi yang timbul dari aktivitas operasional untuk menghasilkan pendapatan.
Beban merupakan pengeluaran yang telah habis manfaatnya dan disajikan dalam laporan laba rugi, sehingga pengurungan pendapatan sehingga mempengaruhi laba bersih. Contohnya meliputi biaya gaji, sewa, listrik, dan biaya penjualan. Tujuan utama: biaya dikeluarkan untuk membantu proses perolehan pendapatan atau barang atau jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Periode waktu: beban diakui dan dihitung dalam satu periode akuntansi tersebut, misalnya bulan, kuartalan, dan tahunan. Dampak pada laporan keuangan: beban disajikan dalam laporan laba rugi untuk mengarungi total pendapatan sehingga menghasilkan laba bersih perusahaan. Contohnya gaji karyawan, biaya listrik, biaya iklan, biaya penyusutan aset, dan perbedaan dengan cost. Gaji karyawan: pengeluaran untuk gaji merupakan biaya karena perusahaan telah menerima manfaat berupa kinerja karyawan dalam satu periode 1 bulan. Lain 12 bulan 1 bulan. Biaya listrik: pengeluaran listrik untuk bulan ini dianggap beban atau bebannya dalam konsumsi pada bulan tersebut. Biaya iklan: pengeluaran untuk promosi bulan adalah biaya karena bertujuan untuk meningkatkan penjualan dalam produk periode tersebut. Penyusutan aset: penurunan nilai aset tetap seperti mesin juga merupakan beban non tunai. Amortisasi yang mengurangi nilai aset dan laba perusahaan. Perbedaan dengan cost: berbeda dengan cost biaya yang merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset yang akan memberikan manfaat di masa depan, misalnya pembelian gedung. Itu tuh manfaat atau investasi jangka panjang, bisa 5 pembelian berarti selamanya. Expense adalah pengeluaran yang manfaatnya langsung habis dalam satu periode. Udah guys, itu dari expense. Kita lanjut ke other income. Dalam akuntansi, other income adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari sumber-sumber di luar kegiatan operasional utamanya. Pendapatan ini seringkali tidak teratur dan tidak terjamin secara berkelanjutan, serta dicatat secara terpisah dalam laporan laba rugi. Untuk membedakannya dari pendapatan utama perusahaan, contoh other income adalah pendapatan bunga. Contohnya adalah pendapatan bunga dan pendapatan sewa atau keuntungan dari penjualan aset, penjualan tanah, properti. Misalnya penjualan tanah dan properti. Ciri-ciri dan contoh other income dapat diciri-cirikan ya. Kalau other income itu sumber tidak teratur. Other income berasal dari aktivitas yang tidak berhubungan langsung dengan penjual produk atau jasa.
utama perusahaannya. Contoh-contohnya sudah umum. Pendapatan bunga. Bunga yang diperoleh dari pinjaman, uang atau investasi. Pendapatan sewa. Pendapatan dari properti atau aset yang disewakan. Kita menyewakan kepada orang lain. Keuntungan dari penjualan aset. Laba yang dihasilkan dari penjualan aset tetap sehingga kendaraan atau peralatan yang sudah tidak terpakai. Pendapatan dividen. Dividen yang diterima dari kepemilikan saham dan perusahaan lain. Tujuan pencatatan terpisah menjadi mencatat outher income secara terpisah, membantu pembacaan laporan keuangan untuk perusahaan tanpa terpengaruh oleh pendapatan insidental. Pendapatan dengan outher atau disebut OCI. Penting untuk tidak menyamakan outher income dengan outher compressed income atau OCI. Outher income pendapatan real yang sudah diterima dan muncul di laporan laba rugi. Sedangkan outher comprehensive income pos-pos keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi masih di atas kertas dan tidak dilaporkan di dalam laba rugi, melainkan di pemegang saham. Cangkul, gedang guys, ayang bu. Oke, itu saja dari outher income. Dan kita lanjut ke outher selanjutnya. Outher yaitu yang terakhir, outher expense. Keram suku. Oke, kita jelaskan yang terakhir guys, yaitu outher expense. Outher expense dalam akuntansi merujuk pada beban lain yang pengeluarannya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan operasional utama perusahaan. Kategori ini digunakan untuk mencatat biaya kecil seperti kas kecil atau kas kecil, tidak rutin atau tidak terduga yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam akun biaya utama. Contohnya meliputi biaya bunga, biaya administrasi bank, biaya kerugian, dan kelapsan aset tetap atau biaya-biaya kecil yang jarang terjadi seperti ongkos kirim atau perbaikan kecil. Ciri-ciri outher expense. Tidak berhubungan langsung. Beban ini tidak secara langsung mendukung operasional inti perusahaan seperti penjualan atau produksi. Tidak rutin. Biasanya terjadi secara tidak teratur, tidak terjadi seperti produksi akuntansi, jumlah kecil seringkali berupa pengeluaran yang nilainya tidak signifikan dan terlalu kecil untuk dibuatkan atau terpisah. Dibuatkan akun terpisah. Tidak dikelompokkan. Tidak termasuk ke dalam kategori biaya operasional untuk
seperti biaya pemasaran, biaya gaji, dan biaya bahan baku. Contoh other expense: biaya bunga pinjaman, kerugian dan penjualan aset tetap, biaya administrasi bank, biaya sumbangan atau hadiah yang dikeluarkan untuk bisnis, ongkos kirim untuk keperluan yang tidak rutin, perbaikan kecil yang tidak termasuk bagian operasional rutin. Oke guys, itu saja dari other expense. Kita lanjut ke langsung ke jurnal umum. Sekalian kita bahas neraca guys. Bersih. Jurnal umum kita apa sih, kita jelaskan jurnal umum ya guys. Jurnal umum adalah catatan kronologis awal semua transaksi keuangan perusahaan yang berhubungan sebagai bahan buku harian yang mencatat transaksi sebelum posting di buku besar. Jadi sebelum posting ke buku besar tuh kita catat dulu perharinya kayak gimana transaksi lah. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi yang termasuk dalam jurnal khusus seperti transaksi penyesuaian, kondisi atau penjualan aset tetap seperti kita ulang lagi. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak termasuk dalam jurnal khusus seperti transaksi penyesuaian, koreksi atau penjualan aset tetap. Fungsi dan karakteristik jurnal umum. Pencatatan kronologis. Mencatat transaksi sesuai urutan kejadiannya sehingga memudahkan pelacakan riwayat keuangan. Sistem akuntansi berpasangan. Sistem transaksi dicatat dengan mengaruhi setidaknya 2 akun, satu diselisih dengan debit dan satu lagi di kredit dengan jumlah total yang sama. Persamaan transaksi tidak rutin digunakan untuk transaksi yang tidak mempengaruhi kriteria jurnal khusus, tidak termasuk aset tidak khusus seperti penyusutan aset, jurnal penyesuaian, atau koreksi kesalahan. Dasar penyusunan laporan keuangan menjadi sumber utama untuk menyusun buku besar yang kemudian digunakan untuk membuat laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Alat verifikasi dan audit penyediaan barang menyediakan bukti dokumentasi yang jelas bagi auditor untuk memverifikasikan keakuratan dan keuangan perusahaan. Book of original enter sehingga disebut sebagai buku entry asli karena merupakan catatan pertama dari sebuah transaksi sebelum memindahkan di buku besar. Oke, itu saja dari penjelasan saya.
atau tugas saya. Durasi 1 jam sudah saya selesaikan. Sekian dari saya, Asari Saputra. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah atau kurangnya, karena saya manusia bukan Nabi Boy. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình, tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan tình, toan tình mình tình tan tan tan.